teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan Bunda di Mocha Traveling. Kali ini Bunda ada di Museum Sudirman. Nah, ini kita bisa lihat patungnya. Jadi Museum Sudirman ini dulu adalah tempat kediaman Jenderal Sudirman sampai beliau tutup usia. Jadi ada apa di dalamnya dan bagaimana sejarah museum ini? Yuk kita lihat ke dalam bersama-sama. Teman-teman, Museum Sudirman ini terletak di daerah Potrobangsan, Kota Magelang. Museum ini dulunya adalah kediaman terakhir Jenderal Sudirman. Beliau tinggal di rumah ini hingga tutup usia. Di dalam museum ini kita bisa melihat berbagai macam benda-benda peninggalan Jenderal Sudirman, baik yang asli maupun replikanya. Di antaranya adalah tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman, kemudian meja ruang tamu, kemudian pakaian beliau, tempat tidur di mana beliau menghembuskan nafas terakhir. Di museum ini kita juga bisa melihat foto-foto dokumentasi tentang Jenderal Sudirman, kemudian juga riwayat perjuangan beliau ada dideskripsikan di dalam museum ini, dan berbagai kalimat-kalimat yang dulu beliau ucapkan yang menjadi amanat bagi kita semua. Kita juga dibantu oleh Mas Ardani, petugas atau guide dari museum ini, sehingga Bunda bisa mendengar sejarah tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan nanti akan Bunda bagikan buat teman-teman semuanya. Sejarah bangunan ataupun rumah yang sekarang difungsikan sebagai Museum Sudirman ini dahulu merupakan rumah yang didirikan sekitar tahun 1930 yang merupakan satu kawasan perumahan elit tentara Belanda, difungsikan sebagai tempat tinggal keluarga tentara Belanda. Pada saat terjadi peristiwa agresi militer Belanda yang kedua yang disinyalir terjadi karena Belanda belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan Indonesia, maka pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan serangan secara besar-besaran di hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang paling berdampak pada saat itu adalah Yogyakarta. Tidak membutuhkan waktu lama,
Yogyakarta berhasil dikuasai oleh tentara Belanda melalui lapangan terbang Maguwo Harjo. Sekitar 100.000 tentara Belanda dilancarkan aksi serangan tersebut. Nah, pada saat itu Jenderal Sudirman meminta petunjuk ke Presiden Soekarno atas apa yang harus dilakukan untuk menghadapi serangan agresi kedua Belanda tersebut. Karena melihat kondisi Jenderal Sudirman pada saat itu sedang sakit, maka Pak Soekarno menginstruksikan agar Jenderal Sudirman beserta keluarga mengungsi ataupun berpindah tinggal di dalam keraton untuk keadaan yang lebih aman demi keselamatan dan keamanan. Nah, karena menurut Jenderal Sudirman, pandangan IR Soekarno itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Jenderal Sudirman. Nah, dengan keteguhan hati, dengan keras hati, Jenderal Sudirman memutuskan untuk melawan agresi kedua Belanda dengan cara memimpin suatu pertempuran yang dinamakan Perang Gerilya. Setelah mendapat restu izin dari keluarga, Jenderal Sudirman memimpin pertempuran Perang Gerilya dari Yogyakarta ke arah selatan melalui Bantul Parangtritis. Nah, karena gerilya itu sendiri artinya sembunyi-sembunyi atau diam-diam, maka Jenderal Sudirman juga menggunakan 3 kendaraan yang sekiranya tidak bisa diketahui atau terdeteksi oleh pihak militer Belanda. Karena kondisinya sakit, beliau mengidap penyakit tuberkulosis atau paru-paru, maka untuk menjaga kesehatan selama beliau bergerilya oleh para pengawalnya dibuatkan kendaraan, salah satunya adalah tandu. Tandu digunakan untuk menggotong Jenderal Sudirman dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain. Selama bergerilya tersebut, beliau menempuh jarak sekitar 1010 km dengan waktu tempuh sekitar 7 bulan. Nah, beberapa kejadian terjadi di beberapa daerah antar Yogyakarta sampai ke Pacitan, Jawa Timur melalui Pegunungan Seribu atau daerah jalur selatan. Nah, setelah sampai di Pacitan dirasa di sana aman, maka oleh salah satu warga dipersilakan untuk menginap di rumah warga tersebut sekaligus menggunakan rumah tersebut sebagai markas APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia pada saat itu. Nah, Belanda terus mencari di mana keberadaan seorang Jenderal Sudirman. Nah, sampai pada akhirnya didesak Indonesia Belanda segera ditandatangani suatu perundingan ataupun perjanjian agar segala sesuatu ataupun peperangan tersebut usai atau disudahi. Perundingan tersebut adalah perundingan Rumrayan yang bagaimana nanti salah satu beberapa kesepakatannya itu dibawa ke konferensi tingkat tinggi meja bundar di negeri Den Haag, Belanda. Nah, mendengar adanya perundingan tersebut, sebenarnya Jenderal Sudirman tidak setuju terhadap pemerintah karena bagaimanapun dia masih dalam kondisi bertempur atau situasi masih memimpin perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun karena Jenderal Sudirman tetap taat terhadap pemerintahan, ya, terhadap keputusan pemerintah, maka beliau bersedia untuk kembali pulang ke Yogyakarta dari Pacitan, Jawa Timur. Setelah sampai di Yogyakarta, diadakan upacara penyambutan oleh Presiden Soekarno di Istana Gedung Agung. Nah, setelah menghadap, kemudian Jenderal Sudirman melapor setelah 7 bulan tadi memimpin pertempuran gerilya, kemudian beliau ingin kembali ke keluarga, kembali ke rakyat, karena beliau kondisinya sudah agak lemah. Untuk selanjutnya beliau kembali dirawat di Rumah Sakit Sanatorium Pakem Yogyakarta di ruangan khusus karena memang penyakitnya sangat bisa dikatakan ya parah. Nah,
Meskipun adanya gencatan senjata ataupun pengembalian pemerintahan ke Yogyakarta, namun tidak ada isinya kalau Belanda mengakui sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Nah, maka masih banyak kegiatan-kegiatan tentara Belanda di beberapa daerah yang mereka sebut itu adalah kegiatan pembersihan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dianjurkan agar lebih baik Jenderal Sudirman dirawat jalan di tempat yang dirasa aman. Nah, maka dipilihlah Magelang sebagai tempat rujukan, sebagai tempat tinggal ataupun pesanggerahan Jenderal Sudirman, ya, karena dirasa pada saat itu yang pertama Magelang aman, yang kedua sejuk. Magelang diapit 2 sungai besar, Sungai Progo, Sungai Elo, banyak pergunungan, perbukitan, jadi sangat memungkinkan untuk pemulihan kesehatannya Jenderal Sudirman. Kemudian dengan alasan lain, Jenderal Sudirman juga tidak asing sebenarnya dengan Magelang, karena sebelum Jenderal Sudirman tinggal di Magelang ataupun di rumah yang sekarang jadi museum ini, dulu pernah melakukan pelatihan militer di Gunung Tidar, kemudian di pelataran Candi Borobudur. Nah, setelah pada saat Jenderal Sudirman dipindah ke Magelang, kemudian dirawat di sini, diikuti beberapa ajudan, salah satunya adalah Bapak Suparjo Rustam ataupun Bapak Cokro Pranolo, mantan Gubernur DKI Jakarta, dan pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya, mengalahkan ketegarannya. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada hari Ahad 29 Januari 1950 di usia 34 tahun. Untuk kemudian jenazah disucikan atau dimandikan di rumah ini. Setelah itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Semagi, Yogyakarta. Dalam mengenang jasa-jasanya Jenderal Sudirman sewaktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia ataupun sewaktu berjuang melawan penjajah, maka pada 27 Februari 1975 bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sudirman oleh Bapak Suparjo Rustam, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Menteri Dalam Negeri, atau mantan Ajudan Jenderal Sudirman. Peresmian tersebut tertulis sesuai di monumen halaman depan Museum Sudirman ini. Nah, adapun karena bangunan ini merupakan bangunan tinggalan masa kolonial, maka bangunan ini sebenarnya sudah kita masukkan ke kriteria bangunan yang masuk sebagai BCB atau bangunan cagar budaya. Nah, meskipun kita belum terverifikasi. Saya Ardani di sini sudah sekitar 12 tahun, dari pertengahan 2008 sampai sekarang. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang saya peroleh, hal-hal yang pengalaman yang sangat luar biasa di sini, dari entah itu pada saat malam ataupun pada saat kita menerima tamu, ya, karena 2 tahun yang lalu saya sudah hitung ada sekitar 35.000 orang ataupun tamu yang sudah saya temui. Itu sudah menjadi pengalaman yang sangat luar biasa, karena kita di sini belajar bareng, kita di sini diskusi bareng, karena saya juga di sini sama-sama belajar. Nah, pengalaman yang menarik yang lain, ini suatu amanat yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, karena ini merupakan amanah yang sangat unik ataupun yang jarang diperoleh oleh setiap orang, yaitu mengisi ataupun meneruskan perjuangan para pahlawan ataupun lebih tepatnya Jenderal Sudirman yang pernah mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, tapi yang bisa saya pribadi lakukan sampai sekarang ini adalah muri-uri ataupun menjaga tempat ataupun melestarikan pesanggerahan terakhir Jenderal Sudirman, seperti itu.
Museum Sudirman ataupun museum yang lain itu pasti terkesan sepi karena namanya museum. Tapi kita sekarang sudah mulai berprinsip kita merangkul beberapa kaum milenial terutama di Magelang ini untuk ayo kita bangkit bersama, kita majukan museum yang ada di sini dengan cara kita sudah mengadakan beberapa event atau kegiatan dari lomba lukis pelajar, mahasiswa, kemudian lomba teatrikal, drama tentang Jenderal Sudirman tingkat pelajar ataupun mahasiswa. Dengan seperti itu kita rasa bisa menggugah apa yang menjadi kendala kita dalam meramaikan ataupun menyongsong museum ini agar lebih ramai, lebih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Karena jargon ataupun slogan Jas Merah itu sampai kapanpun tidak akan pernah habis. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Meskipun kita tidak mengalami sejarah pada saat itu, namun adanya sekarang ini adalah adanya peristiwa sejarah masa lampau. Teman-teman, hari sudah mulai sore dan Bunda mulai meninggalkan Museum Sudirman ini. Masih terngiang apa yang dikatakan Mas Ardhani tadi, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena adanya kita adalah karena peristiwa-peristiwa sejarah di masa lalu. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.